Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 173, jangan bermimpi tentang tidur malam ini jika kamu tidak menyadarinya. Mama Seng bertengkar dengan Papa Seng. Itulah sebabnya dia datang ke kediaman putranya. Selain itu, dia juga cemas dengan putranya dan ingin menyelidiki sendiri apakah putranya punya kekasih dengannya. Jadi dia berencana untuk tinggal beberapa hari di sana. Tidak ada tanda-tanda bahwa ada wanita yang tinggal di sini. Jingyun, tuan mudamu, apakah dia? Seng Xiao memasuki vilanya dan melihat ibunya berusaha mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari Jingyun. Tuan muda. Bu, Jingyun hanya mendengarkan perintahku dan bertindak sesuai perintah. Mengapa ibu mau merepotkan orang seperti dia? Seng Xiao duduk di sofa dan terdengar cukup acuh tak acuh. Apakah ibu cukup cemas sekarang? Tentu saja kamu harus memberitahu aku wanita seperti apa yang sedang bersamamu. Mama Seng menatap putranya tanpa daya. Kamu menyembunyikannya dengan sangat baik dan aku jadi sangat gugup. Aku bertindak gegabah. Seng Xiao berkata tanpa mengungkapkan fakta. Dia ingin melihat bagaimana reaksi Mama Seng. Mama Seng tertawa pelan. Ia kemudian duduk di samping Seng Xiao. Ia mengenal putranya dengan baik. Putranya tidak bertindak sesuai aturan sejak kecil, tetapi ia tahu pendiriannya. Ia tidak akan bertindak gegabah. Tentu saja, kau memiliki seorang wanita bersamamu meskipun kau bertindak gegabah. Bu, sebaiknya ibu pulang saja sekarang. Aku akan mengizinkan ibu menemuinya setelah 3 bulan. Seng Xiao berjanji. Benarkah? Mata Mama Seng berbinar. Ya. Seng Xiao menganggukkan kepalanya. Mama Seng tahu bahwa Seng Xiao akan selalu menepati janjinya meskipun dia suka mengganggu orang. Kalau begitu, izinkan aku tinggal di sini selama 2 hari. Sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu. Lakukan sesukamu. Kemudian, Seng Xiao kembali ke kamarnya dan mengirim pesan kepada Mukiki. Aku akan pulang larut malam ini. Jangan menungguku, tidurlah dulu. Mukiki sedikit kecewa setelah membaca pesan itu. Itu karena dia tidak bisa membayangkan apa jadinya jika Seng Xiao tidak ada di sisinya. Meski begitu, Seng Xiao bukanlah tipe orang yang mau dikendalikan oleh siapapun. Mama Seng telah menyiapkan pesta besar. Namun, ketika ia memasuki kamarnya, ia mendapati bahwa putranya hilang, termasuk Jingyun. Mereka takut diinterogasi olehnya sehingga mereka tidak dapat menahan diri untuk meninggalkan villa. Seng Xiao sedang jatuh cinta tetapi ia juga mengalami masa-masa sulit. Saat itu pukul 8 malam ketika Seng Xiao kembali ke villa kecil mereka. Mukiki baru saja kembali dari rumah kecil itu. Dia sedang mandi di kamar mandi. Seng Xiao menyadari bahwa dia sedang mandi saat mendengar suara itu. Jadi, dia melepas pakaiannya dan pergi ke kamar mandi. Mukiki melihat Seng Xiao. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi Seng Xiao segera menciumnya ketika dia membuka bibirnya dengan lembut. Ciumannya cepat dan kuat. Mereka berdiri di bawah pancuran, sementara Seng Xiao memeluk Mukiki dengan erat. Itu cukup nyaman karena mereka tidak perlu membuang waktu untuk menanggalkan pakaian mereka lagi. Bagaimana mungkin Mukiki bisa bertahan diperlakukan begitu kasar dan kuat? Dia segera merengek dan Seng Xiao berhasil menjepitnya ke dinding. Kemudian, dia mengangkat kedua kakinya. Mukiki sangat khawatir, dia segera meraih lengan Seng Xiao. Bukankah kamu bilang kamu akan terlambat malam ini? Seng Xiao menyandarkan kepalanya ke dinding. Kemudian, dia memegang dagunya dan berkata, anakku, tidakkah kau tahu betapa menariknya dirimu bagiku? Mukiki tersipu malu. Dia tidak bisa berkata apa-apa sebagai jawaban. Itu karena Seng Xiao semakin kuat saat mengajukan pertanyaan itu padanya. Aku selalu berpikir bahwa akulah orangnya yang lebih membutuhkanmu. Seng Xiao marah setelah mendengar apa yang dikatakan Mukiki. Jangan bermimpi tentang tidur malam ini jika kamu tidak menyadarinya. Kemudian, medan perang mereka beralih dari kamar mandi ke kamar tidur. Setelah itu, mereka pindah dari meja rias ke tempat tidur. Seng Xiao dipenuhi dengan energi. Ia hanya merasa puas ketika Mukiki menjadi sangat lelah hingga ia tertidur lelap. Seng Xiao memeluknya begitu ia melihat bahwa Mukiki tertidur lelap. Ia berbisik, kau tidak tahu betapa pentingnya dirimu bagiku. Mukiki tidak mendengarnya karena matanya terpejam dalam tidur lelap, dalam pelukan terhangat. Meskipun tubuhnya tidak sanggup, dia menyukai bagaimana Seng Xiao membutuhkannya di dalam hatinya. Dia bahkan menikmati kebersamaan dengannya. Seng Xiao menemukan bahwa orang-orang dari keluarga Sen memiliki perusahaan dengan seseorang bernama Tong Sui. Jadi, dia memasang jebakan untuk membuktikan apakah Rong Junhan adalah Tong Sui. Sebenarnya, dia akan tahu jawabannya lebih cepat jika dia menyelidiki keluarga Sen terlebih dahulu. Namun, dia mungkin akan memberitahu Rong Junhan jika dia bertindak gegabah. Jadi, dia tidak berencana untuk menyelidiki urusan keluarga Sen.
Namun, dia meminta Jing Yun untuk pergi dan memasang jebakan. Gampang karena ini perusahaan perhiasan. Jing Yun, pergilah dan hubungi beberapa mitra bisnis dan minta mereka untuk membantu. Minta mereka untuk pergi dan meminta pertemuan dengan pemilik perusahaan yang sah. Bahkan jika mereka tidak dapat menemuinya, mintalah tanda tangannya atau rekaman suaranya. Tentu saja tidak sulit jika kita ingin membuktikan asumsi kita. Tapi, kapan kau berencana memberitahu si Tua Sen? Bagaimana kau berencana memanfaatkan ini? Seng Xiao tidak dapat menahan tawa ketika mendengarnya. Bukankah hari ini hari Minggu? Pasti akan ada kejadian hebat setelah Kiki pergi ke rumah sakit. Kamu hanya perlu menyiapkan dokumen dengan baik. Kita akan memberikan Rong Junhan hadiah yang hebat. Baiklah. Itu adalah panggilan telepon dari Jing Yun di pagi hari. Mu Kiki sedang tidur nyenyak di pelukan Seng Xiao saat itu. Dia tidak ada pelajaran karena saat itu adalah akhir pekan. Jadi, Seng Xiao tidak membangunkannya tetapi membiarkannya tidur sampai siang. Kemudian, Seng Xiao terbangun dan pergi ke Huang Yao. Tak lama kemudian, ia menerima telepon dari kakek Sen. Telepon itu membangunkannya. Xiaoqi, mengapa kamu tidak ada di rumah kecil? Mu Kiki bangkit dari tempat tidur setelah mendengar pertanyaannya. Aku di luar. Kamu di mana? Aku akan meminta seseorang untuk datang dan menjemputmu. Aku di universitas, Mu Kiki segera menjawab. Itu karena Mu Tangsue sudah sampai di rumah sakit dan membuat keributan. Kakek Sen agak cemas sekarang dan dia ingin membawa Mu Kiki ke rumah sakit. Sudah pasti kakek Sen telah meminta semua orang dari keluarga Sen untuk pergi ke rumah sakit hanya untuk melihat sendiri siapa Rong Junhan sebenarnya. Karena saat itu adalah akhir pekan, semua orang bebas. Jadi, kakek Sen dan kedua putranya naik mobil yang sama. Di sisi lain, Mu Kiki pergi ke rumah sakit sendirian. Kalau begitu, situasinya akan lebih dramatis. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Sen Jianchuan tahu sejak awal siapa yang memasuki bangsalnya. Dia tahu apakah itu Kiki atau Mu Tangsue. Namun, Mu Tangsue dan Rong Junhan tidak menyadarinya. Mereka tidak tahu bahwa dia telah mengetahui rencana kecil mereka. Bahkan, mereka berakting di hadapannya. Rong Junhan diyakinkan bahwa Mu Kiki tidak akan pergi ke rumah sakit pada hari itu. Itu karena kakek Sen telah mengungkapkan bahwa Kiki sedang sibuk di laboratorium universitas. Sebenarnya, kakek Sen sengaja membocorkan berita itu kepadanya. Jika dia tidak mengatakannya, dia pasti akan menggunakan segala cara untuk melarangnya datang ke rumah sakit. Tak lama kemudian, seluruh keluarga Sen tiba di rumah sakit. Bibi kedua melihat Mu Kiki, tetapi dia tidak terlihat ramah di hadapannya. Itu karena dia tidak bisa membedakan antara Mu Kiki dan Mu Tangsue. Dia tidak tahu siapa orang di bangsal itu. Ayah, sepertinya bibi kedua tidak menyukaiku. Mu Tangsue mengatakan itu di depan Sen Jianchuan dengan sengaja. Memang benar aku tidak menyukaimu. Tapi, kamu tidak perlu mengeluh tentangku di depan ayahmu, balas Huang Yu dengan nada muram. Huang Yu tidak tahu bahwa Mu Tangsue sengaja ingin memprovokasi mereka. Itu adalah misinya.